Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari keramaian kota, berdiri sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial. Rumah itu besar, dengan pilar-pilar tinggi dan atap genteng yang sudah menghitam dimakan usia. Rumah tersebut milik keluarga Handoko, namun sejak 3 tahun terakhir, hanya dia, anak bungsu dari keluarga itu, yang masih menetap di sana. Kedua orang tuanya telah meninggal secara misterius, dan kakaknya memilih pergi tanpa jejak. Dia, seorang wanita berusia 28 tahun, memiliki wajah lembut dan tubuh kurus. Ia jarang berbicara, lebih banyak menyibukkan diri dengan merawat rumah yang semakin lapuk. Setiap malam ia selalu tidur di kamar orang tuanya, kamar terbesar yang berisi satu lemari jati tua yang tak pernah dipindahkan sejak rumah itu dibangun. Lemari itu tinggi, hitam, dan berdiri kokoh di sudut kamar. Tak ada yang tahu dari mana asal lemari itu. Menurut cerita mendiang ibunya, lemari itu sudah ada di sana bahkan sebelum rumah itu dimiliki oleh kakeknya. Kayunya keras seperti batu, dan warnanya tampak lebih gelap daripada kayu manapun yang pernah dia lihat. Sejak tinggal sendiri, dia sering mendengar suara-suara aneh dari dalam lemari itu, ketukan, bisikan. Bahkan kadang seperti suara kuku mencakar kayu dari dalam. Tapi setiap kali ia membuka lemari itu, hanya pakaian-pakaian lama yang tergantung di dalamnya. Suatu malam, dia terbangun oleh bau anyir yang tajam. Bau itu menusuk hidung seperti daging busuk yang disiram darah. Dengan tubuh gemetar, ia duduk dan melihat ke arah lemari. Pintu lemari itu sedikit terbuka, dan dari celahnya meneteskan cairan merah pekat ke lantai kayu yang berderit. Darah, tidak mungkin, itu pasti halusinasi. Tapi dia tahu itu nyata ketika ia menghampiri lemari dan menyentuh cairan tersebut. Hangat, merah, dan kental. Tangannya gemetar ketika ia membuka lemari sepenuhnya. Pakaian di dalam masih tergantung, namun bercak darah membasahi semua bagian dalam lemari, menetes dari dinding belakangnya seolah ada sesuatu yang berdarah dari dalam kayu itu sendiri. Ia menjerit, tapi suara jeritannya terasa tenggelam dalam udara malam yang pekat. Seolah rumah itu menyerap semua suara. Tak ada yang mendengar, tak ada yang akan datang menolong. Pagi harinya, darah itu menghilang. Tak ada noda, tak ada bau. Seakan peristiwa semalam hanya mimpi buruk belaka. Tapi dia tahu, itu nyata. Selama hari-hari berikutnya, kejadian semakin aneh. Kadang lemari itu membuka sendiri, menimbulkan suara nyaring seolah ada tangan kasar yang menghempaskannya. Di malam lainnya, ia mendengar bisikan memanggil namanya dari dalam lemari. Dia, buka aku. Ia mulai kehilangan tidur, matanya menghitam, tubuhnya semakin kurus. Tapi ia tak mau pergi dari rumah itu. Sesuatu menahannya, seperti ikatan tak terlihat antara dirinya dan lemari itu. Dia mulai menelusuri sejarah rumah tersebut. Ia membuka tumpukan buku tua di loteng, membaca catatan tangan kakeknya. Ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Lemari itu dulunya milik seorang dukun wanita bernama Nyai Saminah, yang dituduh membunuh anak-anak desa dan menyimpan mayat mereka dalam lemari itu untuk ritual pemanggilan arwah. Ia dibakar hidup-hidup oleh warga, dan lemari itu selamat dari api, tidak terbakar sedikit pun. Lemari itu kemudian dibawa oleh seseorang secara diam-diam dan entah bagaimana sampai ke rumah kakek dia, yang konon membelinya dari pasar loak di kota. Tidak ada yang tahu asalnya, tapi sejak lemari itu berada di rumah, banyak kematian aneh terjadi dalam keluarga Handoko. Ayah dia mati dengan tubuh kaku di depan lemari. Ibunya ditemukan tergantung di pintu kamar dengan wajah penuh teror. Dan kakaknya, Rino, menghilang tanpa jejak setelah malam-malam terdengar berbicara sendiri di depan lemari itu. Dia semakin terobsesi. Ia yakin ada sesuatu yang tersembunyi di balik papan belakang lemari itu. Malam itu, ia membawa palu dan mulai membongkar bagian belakang lemari. Begitu papan pertama terlepas, bau bangkai yang sangat menyengat menyeruak keluar. Dia menahan napas, matanya berair. Di balik papan-papan itu, tersembunyi sebuah ruang kecil yang hitam dan lembab. Dan di dalamnya, terdapat tengkorak kecil berlumur darah segar, tengkorak anak-anak. Ia mundur, terjatuh, gemetar.
Tapi sebelum ia sempat lari, ia mendengar suara langkah kaki kecil berlari di lantai kamar. Suara cekikikan, dan kemudian, bisikan nyaring dari segala arah, "Main denganku." Cahaya lampu kamar mati. Hanya sinar bulan dari jendela yang menyinari ruangan. Lemari itu bergerak sendiri, perlahan, seolah bernapas. Tiba-tiba pintunya terhempas terbuka lebar. Dari dalam, sosok-sosok kecil bermata hitam tanpa bola mata merangkak keluar. Wajah mereka pucat, rambut menutupi sebagian muka, dan mulut mereka sobek hingga ke telinga. Dia berteriak, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menyaksikan ketika tangan-tangan kecil itu meraih tubuhnya dan menyeretnya ke dalam lemari. Ketika pagi datang, kamar itu kosong. Tak ada jejak dia, hanya lemari tua yang kembali tertutup rapat, berdiri tenang seolah tak terjadi apa-apa. Tetangga mulai curiga karena dia tidak keluar rumah selama beberapa hari. Mereka memanggil kepala desa dan memaksa masuk. Rumah itu gelap, dingin, dan berbau aneh. Mereka menemukan kamar dalam keadaan acak-acakan. Namun tidak ada tanda-tanda dia. Hanya lemari tua itu yang menarik perhatian mereka. Salah satu warga membuka lemari, dan seketika berteriak ngeri. Di dalamnya tergantung pakaian dia, basah oleh darah yang menetes pelan ke bawah. Lantai di bawahnya dipenuhi bercak merah yang masih segar. Polisi datang, tapi setelah penyelidikan singkat dan tanpa bukti kriminal nyata, kasus dia ditutup. Mereka menganggap dia melarikan diri. Namun warga tahu, rumah itu mulai dianggap terkutuk. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Rumah itu akhirnya dikunci dan ditinggalkan. Bertahun-tahun berlalu, rumor tentang lemari berdarah masih terus diceritakan oleh anak-anak desa dengan bisik-bisik. Mereka mengatakan jika kau terlalu dekat, kau bisa mendengar suara ketukan dari dalam lemari, meski tak ada siapa-siapa. Sampai suatu hari, seorang pemuda dari kota bernama Arga membeli rumah itu secara online. Ia tertarik dengan arsitektur tuanya, tanpa tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Arga pindah dan mulai membersihkan rumah itu. Ia menemukan lemari tua di kamar utama, menganggapnya antik dan menyimpannya. Malam pertama, ia merasa rumah itu dingin. Tak ada yang aneh, sampai tengah malam terdengar bunyi ketukan 3 kali dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Ia membuka lemari, tapi tidak ada apa-apa. Ia menertawakan dirinya sendiri. Mungkin tikus. Tapi malam kedua, ia terbangun karena mendengar suara perempuan menyanyi. Lagu Nina Bobo yang pelan dan menakutkan, bersumber dari dalam lemari. Arga membuka lemari itu perlahan. Ia tak menemukan siapa-siapa, hanya pantulan wajahnya sendiri di cermin kecil yang menempel di dalam lemari. Namun di balik pantulan itu, tampak bayangan perempuan dengan wajah rusak berdiri di belakangnya, tersenyum lebar. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Malam ketiga, darah mulai menetes dari lemari. Tapi kali ini, lemari itu tidak hanya berdarah, ia mulai bernafas. Papan-papannya bergerak, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Arga mencoba membakar lemari itu. Tapi api tak menyentuhnya, seolah kayu itu menolak terbakar. Ketika Arga mencoba kabur, pintu rumah terkunci dengan sendirinya. Ia berlari ke arah jendela, tapi semua jendela tertutup rapat. Lemari itu perlahan terbuka. Satu persatu, anak-anak kecil bermata kosong itu keluar, disusul oleh sosok perempuan yang mengenakan gaun putih berlumuran darah. Wajahnya rusak, matanya menghitam, dan mulutnya mengeluarkan suara dia, "Jangan tinggalkan aku." Arga tak pernah ditemukan. Rumah itu kembali kosong, tapi lemari itu tetap ada. Berdiri tenang di sudut kamar, dengan darah yang menetes pelan setiap malam bulan purnama. Dan dari dalamnya, selalu terdengar suara, mengetuk, menunggu mangsa berikutnya.